Hotel Diar Al-Iman, Madinah Al-Munawwarah. Inilah dia Hotel Diar Al-Iman, Hotel Andalus Plus. Royal Al Madinah Hotel. Bismillah, bismillah Bu, masuk rodo. Don't stop here. Quickly. Quickly, brother. Don't stop here. Don't stop here. Quickly. Don't stop here. Jannah. Itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Shifaan min kulli daa. Bismillahirrahmanirrahim. Antrian menuju Raudhah. Nah, teman-teman sekalian, yang ada kubah warna hijau itu adalah di bawahnya persis makam Rasulullah SAW. Kalau antri menuju Raudhah seperti ini caranya. Setelah dapat izin dari provider yang ada di Saudi, jadi jemaah saling antri di depan pintu 360 di Masjid Nabawi. Nah, insya Allah semua jemaah akan mendapatkan kuota untuk bisa sholat di Raudhah ya. Selama di Madinah ini hanya dapat jatah satu kali untuk berjamaah umroh yang datang ke Madinah Al-Munawwarah, di mana Raudhah ini tentu adalah tempat mustajab yang ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. 21 Oktober 2024. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat Raudhah, berdoa ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti terus teman-teman video ini agar teman-teman bisa membayangkan bagaimana cara jemaah ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, saudaraku, posisi Raudhah ini letaknya persis di dalam Masjid Nabawi ini ya. Terletak di antara rumah baginda Nabi dan mimbar Rasulullah ketika melaksanakan dakwah setelah Rasulullah berhijrah bersama sahabatnya dari kota Makkah ke Madinah Al-Munawwarah ini. Nah, dikenal juga dengan taman surga ya. Raudhah ini dikenal dengan tempat yang disebut sebagai area mustajab doa oleh Rasulullah SAW. Sabdanya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Artinya, apa yang ada di antara rumah dan mimbarku ini ada namanya taman di antara taman surga ya. Itu hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi maka seluruh jemaah yang berada di Madinah dianjurkan untuk datang ke Raudhah, berdoa, mendoakan apa yang ia minta di hadapan Allah, meminta seluruh permintaan yang ia inginkan, maka insya Allah terijabahlah doanya ya. Jadi sebelum masuk ke Raudhah tentu mengikuti aturan alur dulu, antri, dan di depan kita ini sudah ada petugas yang menyediakan air minum zam-zam, air zam-zam ya. Di Masjid Nabawi, masih di dalam area masjid, namun nanti kita akan masuk melalui pintu Raudhah, pintu khusus ya, karena teman-teman bahwa salat di Masjid Nabawi ini mendapatkan ganjaran pahala yang lebih dari salat di masjid yang lain. Bahkan
Dalam hadis disebutkan sholat di masjid ini Nabi Muhammad SAW mengatakan lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain, ya, kecuali di Masjidil Haram, ya. Saudaraku, ini adalah pintu utama masuk ke Raudhatun min Riyadil Jannah, ya. Nah, khusus untuk laki-laki jadwalnya itu ba'da sholat asar, ya. Nah, sebelum kita masuk ke Raudhah, kita membaca doa. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin waghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik wa adkhilni fiha ya arhamar rahimin. Itu makam Nabi yang sebelah kiri itu, yang ini mimbarnya. Salat 2 rakaat, salat 2 rakaat. يلا يا شيخ يلا يا شيخ يحيى quickly quickly brother don't stop here لا توقف don't stop here quickly don't stop here quickly يا شيخ سمعت المرة don't stop here ارجع وراك ارجع وراك Ya. Sebagian udah. Sebagian sudah. Sudah pada keluar, apa? Alhamdulillah dapat Raudhah. Alhamdulillah dapat Raudhah, ya. Udah berdoa Pak di situ? Doa, ya. Alhamdulillah. Dari Raudhah dari Jannah. Belok kiri, ya. Makam Rasulullah. Nah, saat ini kita sudah selesai dari Raudhah. Kita tentu mau mengunjungi Dari ini, menziarahi masuknya sebelah makam kiri. Rasulullah SAW. Caranya seperti ini, masuk ke antriannya, antrian lagi. Lurus, ikut Nah, di jalur. sana ada makam Nabi Muhammad SAW. Dari sini, kita Pak. akan ucapkan salam kepada baginda Nabi
Dan setelah Nabi Muhammad ada makam Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Nabi. Nah, kemudian sahabat Rasulullah SAW, yaitu makam Umar bin Khattab ya. Kita masuknya dari sini ya. Ya. Coba perhatikan teman-teman semua, ini kaum muslimin yang melihat bagaimana keagungan kubah hijau yang ada di Masjid Nabawi ini. Di mana di sini ada orang paling mulia, manusia paling mulia akhlaknya di atas dunia itu, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman. Lihat, ini adalah payung Masjid Nabawi. Nah, seperti ini payung Masjid Nabawi sebelum Indonesia katanya. ditutup ya. Nah, ini prosesnya, nanti pelan-pelan dia akan tertutup sendiri saudaraku. Iya. Ayo ikuti terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan di dalam video ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan ilmu baru ya, sekilas tips penting untuk seluruh jemaah-jemaah calon tamu-tamu Allah yang mau datang ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita akan bahas lengkap di YouTube Bintang 5 ini. Nah, ini sudah tertutup ya teman-teman, sudah tertutup payungnya, sudah tertutup payung Masjid Nabawi. Nah, seperti ini teman-teman. Dah tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, pelan-pelan. Haji. Bismillah. Yang itu tuh, yang pertama yang makam Rasulullah. Lanjut. Itu terus. Yang pertama yang ada tulisan Muhammad Rasulullah itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا عمر بن الخطاب. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وبارك وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم يا مجيب السائلين. اللهم اشفع لنا شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اشفع لنا يا الله شفاعة نبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشفع لنا شفاعة نبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu yang Rasulullah yang pertama itu. استاذ يا سيد. Itu yang nama Muhammad, yang di tengah. Habis itu yang di tengah lagi Abu Bakar. Udah, alhamdulillah selesai. Ziarah makam Rasulullah dan Raudhah. Alhamdulillah. Ayo. Mau umrah di sini.
السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين. حتى مربية كده عالي بتاعت أهل السنة. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai melaksanakan ziarah ke makam Nabi, mengucapkan salam di makam Nabi. Selanjutnya kita akan jalan-jalan di seputar depan halaman Masjid Nabawi. Nah, seperti inilah pelataran Masjid Nabawi pada YouTube Bintang 5 ini. Saudara-saudara bisa melihat bagaimana informasi update terbaru, kondisi terbaru kota suci Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi, kota Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti inilah saudaraku kondisinya di sore hari menjelang maghrib ya, menjelang maghrib. Perhatikan kaum muslimin saat ini ada yang harus datang dan pergi ke Masjid Nabawi Asy-Syarif ini. Nah, disinilah dulu sejarah peradaban umat Islam mulai dibangun oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, di mana dulu di sini akhlak manusia diperbaiki, perilaku, tatanan sosial, cara bermasyarakat, bagaimana sopan santun dan akhlak antar sesama umat beragama ataupun dengan umat yang tidak satu agama dengan beliau pun, bahkan diajarkan toleransi oleh baginda Rasul SAW di sini, toleransi yang sangat luar biasa. Ya, tidak hanya kaum muslimin yang hidup di Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah, namun juga kaum Yahudi juga hidup berdampingan di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Saudaraku, seandainya saja orang Yahudi tahu bagaimana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu toleransi, sangat luar biasa pada kaum Yahudi yang ada di Madinah, di mana sejarahnya sangat diketahui umum, bahkan dalam kehidupan umat beragama, di mana akhlak dan perilaku dijunjung tinggi oleh baginda Rasulullah SAW yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Maka dari sini dimulai peradaban dan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana walaupun kita sebagai manusia biasa sangat tidak sabar, kemarahan, kesakit hatian dan ingin rasa balas dendam, tidak ada dalam kamus umat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang mulai duluan. Maka kita wajib mempertahankan akidah kita wajib dipertahankan. Kita minum air zam-zam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zam-zam. Ada zam-zam? Zam-zam apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan wasi'an, shifaan min kulli daa'in.
Saudaraku pemirsa YouTube Bintang 5, apa sih sikap yang diberikan Nabi sebagai contoh? Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan contoh kepada sahabatnya di Madinah ini sungguh banyak sekali saudaraku. Semua orang dimaafkan oleh Rasul, semua orang disayangi, bahkan ia memberikan makan seorang yang ingin membunuh dirinya. Dialah junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat tidak masuk akal seseorang yang ingin membunuhnya dia berikan makan. Dia adalah Sumamah bin Asal, mana petinggi. Dia adalah salah satu petinggi dari suku kabilah Al-Yamamah, salah satu raja di kabilah tersebut. Orang yang paling benci dengan agama Islam berbalik menjadi Islam, cinta kepada Islam terhadap orang-orang yang beragama Islam. Sudah datang surat berkali-kali dari Rasul untuk masuk Islam, namun ia menolak secara mentah. Dia tidak ingin masuk Islam. Namun setelah akhlak dan perilaku Rasulullah SAW ia perhatikan dan ia lihat sendiri dengan mata kepalanya, ia berbalik cinta kepada orang yang Islam, lalu ia masuk kepada agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Sungguh sangat luar biasa saudaraku kisah Sumamah bin Asal. Suatu hari Sumamah bin Asal pergi ke Madinah dengan tujuan niat yang jelek untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ia masuk ke kota Madinah ini, ke tempat suci Rasulullah SAW tinggal bersama sahabat, lalu mencari majelis Rasulullah dan ia berniat untuk membunuh. Maka di perjalanan menuju pengajian majelis Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Sumamah datang. Maka sahabat yang melihat kedatangannya, mereka menghadang. Mereka bertanya pada Sumamah, Sumamah, apa tujuan kamu datang ke Madinah ini? Bukankah engkau orang musyrik? Sumamah menjawab dengan jelas dan lantang, aku datang ke negeri ini dengan tujuan satu, membunuh Muhammad. Maka mendengar ucapan Sumamah ini, sahabat tentu meradang. Dia ingin membunuh Nabi. Lalu mereka memberikan tanggapan, menangkap dan mengikatnya. Ya, Sumamah tentu tidak sanggup untuk melawan. Mereka banyak, dia tak mampu untuk melawan terhadap sahabat-sahabat yang sudah mengikatnya. Dan sahabat mengambil senjata lalu mengikat Sumamah dengan tangannya, kemudian dibawa langsung ke dalam masjid untuk dimintai keterangan selanjutnya. Kenapa tiba-tiba ia datang ke Madinah mencari Nabi untuk menyakiti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, setelah mengikat Sumamah di salah satu tiang masjid, maka sahabat melaporkan kejadian perkara kepada Rasulullah SAW. Rasul muncul keluar menemui orang yang bermaksud membunuhnya ini. Maka tiba di tempat pengikatannya, beliau mengamati wajah orang yang ingin membunuhnya ini. Kemudian setelah mengamati wajahnya, Rasul bertanya kepada sahabat, atadruna man akhadtum? Kalian tahu enggak siapa yang kalian ikat ini? Sahabat menjawab, qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasul, kami tidak kenal. Faqal hadza Sumamah bin Asal al-Hanafi. Rasul menjawab lagi, ini adalah Sumamah bin Asal al-Hanafi. Fa ahsinu asari. Ini Sumamah, beliau adalah Sumamah, kalian berbuat baiklah dalam memperlakukannya. Selanjutnya Nabi berkata, ijma'u ma 'indakum min ta'amin wa ba'asu bihi ila Sumamah bin Asal. Nabi menyuruh untuk mengumpulkan semua makanan yang ada di sini, lalu berilah makan dia, beli makan dia. Maka para sahabat Rasul yang ada di majelis ini tentu heran, kaget, kenapa bisa Rasul percaya
dengan Sumama ini bahkan diberi lagi makan, dia berniat untuk membunuh, berniat untuk menyakiti, lalu diberi makan. Dia berbuat baik kepada orang yang sudah berniat untuk menyakitinya. Sahabat-sahabat heran, ditambah lagi kenapa diberikan makanan. Nah, walaupun mereka ini terheran-heran terhadap kebijakan yang diberikan oleh Rasul, namun sahabat tentu sangat patuh terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mereka memberi makan Sumamah, maka Rasul dengan santunnya berkata kepada Sumamah, "Hai Sumamah, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah." Maka Sumamah menjawab, "Enggak mau, aku tidak akan mengucapkannya." Rasul lagi mengucapkan, "Katakanlah hai Sumamah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah." Sumamah lagi-lagi berkata dengan nada yang lebih keras, "Aku tidak akan mengucapkannya." Para sahabat Nabi yang ikut dalam majelis dan menyaksikan kejadian ini tentu saja menjadi lebih geram, menjadi lebih marah terhadap orang yang tak tahu diuntungkan, tak tahu diri. Rasul malah membebaskan dan menyuruhnya pergi. Sumamah yang musyrik itu bangkit dan seolah-olah mau pulang dari Madinah ini. Namun hasilnya apa, saudaraku? Setelah dibebaskan oleh Rasul, belum berapa jauh hendak meninggalkan Madinah, Sumamah kembali ke pangkuan Rasulullah dengan wajah yang ramah berseri. Ia mengucapkan sebuah kalimat, "Ya Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah." Sumamah bin Asal berkata, "Ketika aku memasuki kota Madinah ini, tidak ada seorang pun di atas dunia ini yang paling aku benci selain namanya Muhammad. Tapi setelah aku meninggalkan kota ini, tidak seorang pun di bumi ini yang lebih aku cintai selain agama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Subhanallah walhamdulillah. Demikianlah kisah yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW terhadap umat manusia, toleransinya, hingga orang yang tidak seakidah pun ia junjung tinggi martabatnya dan kehormatan orang tersebut. Firman Allah SWT, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi." Itu adalah hidayah Allah diberikan kepada siapa saja yang ia tunjuki. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha'. Tidak ada bagimu hak untuk memberikan hidayah kepada mereka, akan tetapi sesungguhnya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah diberikan kepada siapa saja yang ia hendaki. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Ini adalah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang hendak diberikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saudaraku, semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dapat bersama-sama di surganya dengan para anbiya, bersama para syuhada, orang-orang yang soleh nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kisah-kisah yang sudah diberikan Nabi contoh kepada kita kaum muslimin. Dari kota Madinah ini dimulai semua umroh, semua ajaran tauhid, dan kemudian akhlakul karimah antar sesama umat beragama. Banyak, saudaraku. Nah, saudara, saat ini kita sedang berada di area kota suci Madinah Al-Munawwarah. Ini semua adalah area perhotelan, tempat menginap jemaah umroh. Nah, seperti inilah penampakan hotel-hotel yang ada di Madinah Al-Munawwarah ini. Itu kota Madinah ini sudah sangat berkembang pesat, luar biasa. Tidak seperti dulu lagi, sudah banyak renovasi, bangunan mewah di sekeliling Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dimana dulu tidak akan pernah terbayang oleh kita bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya memulai perjuangan Rasul bersama sahabatnya di sini. Tidak seperti semua saat ini. Fasilitas yang sangat luar biasa yang ada di area Masjid Nabawi Asy-Syarif.
Halo. Ya, sana lagi. Ya. Ya, minum zam-zam dulu. Saudaraku, seperti inilah kaum muslimin suasana menunggu sholat subuh yang dilangsungkan dari Masjid Nabawi.
Saudara, saat ini kita berada di pintu Masjid Nabawi nomor 326. Nah, seperti ini penampakan. Dan saat ini juga kita sedang berada di Hotel Jemaah Umroh, di ruang restoran masjid yang ada di area Masjid Nabawi. Jemaah-jemaah umroh yang sedang melaksanakan ibadah umroh berada saat di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini kondisi ruangan restoran hotelnya. Silakan kita lihat, perhatikan saudaraku, sangat hebat ya, fasilitasnya bagus dan indah. Bahkan fasilitas ini tentu memenuhi standar hotel-hotel bintang 3 di dunia. Nah, ini makanan jemaah ketika berada di hotel umroh di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini penampakan jemaah-jemaah yang sedang makan malam ya. Seperti inilah penampakannya. Nah, coba kita perhatikan, semua antri dan rapi ya. Masya Allah. Kami doakan mudah-mudahan seluruh pengunjung YouTube Bintang 5 ini suatu saat nanti bisa datang ke Masjid Nabawi, berziarah di makam Rasulullah, kemudian di makam Baqi, para syuhada Baqi. Lalu bagaimana saudara semua ketika berada di Madinah Al-Munawwarah ini bisa mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa, sudah bertemu dengan makam Rasulullah SAW dan bisa mengucapkan salam langsung kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Buat di Madinah. Terus pembangunan update berapa terhenti dari bangunan. Makan al-khair juga. Ya. Penting. Ini nggak tahu nih, nanti namanya apa ini. Arkan Almanar namanya. Bagus ini hotel ini. Tuh. Pompa air nih, pompa air. Movenpick tuh. Sheraton.
Berarti Sheraton nanti yang borong ini Pak. Iya. Sheraton Royal Al Madinah. Ini Royal Al Madinah ini tempat kita makan kemarin. Sampai ke sini berarti ya Royal Madinah. Iya iya iya. Ya. Ke Mustashfa Al-Haram ke kiri, tarik balik Fahad ke kanan, Oh saya Uhud kiri ke kanan. ngurus Mustafa Hal. 3 bulan itu mata melek terus. Iya. Terus gimana akhirnya Pak Ji? Dibawa pulang. Dibawa pulang mau? Seminggu sampai di Palembang Hah. meninggal dong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 minggu itu 3 bulan itu lama itu. Dasar sakitnya apa Pak? Seru. Stroke. Seru seluruh badan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Indonesia baik-baik aja gitu. Iya. Hebat ya keajaiban itu.